Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang modul 2 materi manajemen brand, IMC, positioning, ekuitas, dan strategi merek. Materi ini adalah bagian modul 2 dalam mata kuliah bersama Ibu Rosmawati Hilderia. Sebelum kita bahas materi lebih dalam tentang manajemen brand, aku ada pantun. Beli sepatu ke toko dekat jalan, warnanya biru pas dengan tren. Yuk kita bahas dengan penuh kehangatan strategi komunikasi dalam manajemen brand. Perkenalkan, saya Rizky Agustin dan dosen saya bernama Bu Rosmawati Hilderia. Kita akan bahas tentang, sebelum kita bahas secara lebih dalam, kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan memahami peran IMC dalam membangun brand. Yang kedua, menjelaskan positioning. Yang keempat, menguraikan ekuitas merek. Yang keempat, menganalisis strategi brand di era digital. Brand. Apa sih brand itu? Branding adalah usaha untuk memperkuat posisi produk di benak konsumen dengan cara menambah ekuitas dari nama sekumpulan produk. Brand mengandung nilai kualitas sebuah barang atau jasa yang diperoleh dari pengalaman penggunaan satu produk atau lebih. Brand yang berhasil adalah brand yang memiliki sejarah penting terhadap penguasaan informasi, khususnya tentang kelebihan produk bermerek dengan pengalaman positif yang dirasakan oleh konsumen pada produk itu. Produk yang berkualitas dihasilkan oleh kapasitas SDM yang tinggi. Brand dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, nama atau brand name, bentuk kata, huruf atau gabungan. Keduanya yang digunakan untuk memberikan ciri khas dari brand tersebut, seperti Pizza Hut, Solaria, itu udah ada nama tersendirinya. Yang kedua, tanda atau brand mark, simbol atau desain yang digunakan untuk memberikan ciri dan membedakan. Contohnya huruf M pada McDonald atau KFC itu ada gambar kakek pada brand tersebut. Yang ketiga yaitu karakter. Karakter itu apa sih? Karakter itu kayak simbol yang menunjukkan kualitas manusia. Contohnya seperti seorang putri laut atau putri duyung untuk produk Starbucks. Brand ada beberapa jenjang. Brand itu ada 3 jenjang. Ketika perusahaan mengambil langkah untuk memperluas pasar yang mencangkup penggunaan distribusi produk secara nasional, maka brand telah memasuki jenjang yang pertama, yaitu national brand. Ciri-ciri national brand itu seperti apa? Produk terbesar atau terdistribusi di seluruh kota dan desa di sebuah negara. Yang kedua, ada promosi menggunakan media massa dengan jangkauan nasional. Kita sering banyak lihat iklan-iklan di TV. Yang ketiga itu memiliki pusat layanan bagi konsumen di semua kota. Brand mudah dikenali oleh pelanggan secara cepat dalam satu jajaran produk yang bersaing. Brand memiliki sejarah yang positif menyangkut kualitas produk dan layanan. Yang kedua yaitu ada regional brand. Regional brand atau disebut domestic brand merupakan ciri produk yang dapat mewakili beberapa produk sebelumnya. Kayak contohnya di otomotif seperti ekspansi mobil Jepang di kawasan Eropa. Tidak semudah popularitas di kawasan Asia. Mobil Jepang harus bersaing sengit dengan produk-produk papan atas mobil Amerika maupun Eropa. Yang ketiga yaitu road brand atau international brand, menggambarkan brand yang menguasai pasar dunia terkait franchise di seluruh dunia yang memiliki jaringan pemasaran yang tersebar di seluruh dunia. Contohnya Coca-Cola, Nike, Adidas, Marlboro, dan lainnya. Bagi perusahaan ini ingin menempatkan produk-produknya sebagai national brand, harus memiliki perencanaan yang matang. Ada tahapan nih, beberapa tahapan untuk
membuat perencanaan matang itu, tahapan promosi atau kampanye brand. Yang pertama yaitu brand recognition atau tahapan pengenalan produk untuk menjadi sebuah produk yang familiar di mata publik. Brand dapat muncul setiap hari dengan tema yang sama atau dibuat berseri-seri. Contohnya iklan pengharum baju, deterjen yang sering kita lihat di televisi. Yang kedua, brand preference, yaitu tahapan ini merupakan tahapan di mana konsumen sudah memiliki pengalaman dengan produk yang dipilih dari berbagai produk sekitarnya. Produk yang dirasakan cukup memenuhi kebutuhan menjadi referensi dari berbagai alternatif produk. Yang ketiga yaitu brand insistence. Apa itu brand? Ketika konsumen mengambil keputusan bulat untuk mengkonsumsi suatu produk untuk kesekian kalinya. Konsumen lebih mengenal kelebihan produk ini daripada produk-produk lainnya. Nah, kepuasan yang dapat dari pengguna merupakan produk dalam satu brand akan menumbuhkan kepercayaan terhadap semua produk yang dihasilkan oleh kelompok bersama. Kayak Unilever. Unilever itu banyak banget yang kita udah kenal ya produk-produknya, dari makanan, minuman, terus alat kecantikan, produk ibu rumah tangga. Unilever merupakan menumbuhkan kepercayaan konsumen sehingga penjual Unilever mengalami peningkatan yang cukup besar. Karena dia ada apa? Ada branding. Yang keempat itu branding satisfy. Tahapan tertinggi adalah branding satisfy atau lovely branding. Tahapan ini ditandai dari beberapa hal. Yang pertama ini, konsumen benar-benar puas terhadap pengalaman yang dialami. Maka dia terus berulang-ulang menggunakan satu produk dalam brand yang sama. Yang kedua itu produk telah menempatkan dirinya pada lovely brand memperoleh keuntungan karena telah menciptakan jutaan sales. Konsumen akan memberikan solusi masalah terhadap teman atau kerabat. Contohnya biasanya alat kecantikan atau skincare. Kalau kita cocok, biasanya kita akan mempromosikan nih, oh ya ini cocok. Atau bisa juga vitamin anak. Anak saya minum ini ternyata makannya cukup banyak. Terus untuk daya tahan tubuhnya juga cukup bagus gitu ya. Ada ciri-ciri brand yang baik? Ya. Ciri-ciri brand yang baik itu pesan yang disampaikan jelas, mudah dimengerti. Pesan brand tidak terlalu menjanjikan sesuatu. Jadi nggak banyak janji, ya. Tapi banyak terdapat pembuktian kalau brand itu cukup baik. Brand dapat mengubah emosi konsumen, bukan karena produk kan, namun disebabkan karena kebutuhan atau keinginan. Brand dapat memotivasi konsumen untuk pembelian produk. Brand selalu ingat karena menyentuh hati konsumen. Positioning. Apa itu positioning? Pasar yang heterogen, berlapis-lapis, dan struktur yang telah dikelompokkan dalam kotak-kotak yang lebih homogen dan terstruktur serta responsif terhadap produk atau jasa. Yang biasa kita sebut yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini ada memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program pemasaran yang dikembangkan. Yang kedua, potensi penjualan. Potensi penjualan haruslah cukup luas, besar, bukan ditentukan hanya oleh jumlah populasi, namun oleh daya beli yang kuat. Yang ketiga, pertumbuhan memadai. Pasar tidak dapat segera bereaksi. Pasar tumbuh secara perlahan. Yang keempat, jangkauan media. Marketer harus tepat memilih media untuk mempromosikan, memperkenalkan produk atau jasa. Ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi pemilihan pasar sasaran. Ada tahapan produk life cycle atau produk yang mencapai masa dewasa. Yang kedua yaitu keinginan konsumen. Manakala keinginan konsumen itu lebih relatif homogen. Potensi dalam pasar, yaitu struktur dan identitas kompetensi dan sumber daya. Sumber daya ini semakin besar sumber daya yang dimiliki, semakin besar mungkin perusahaan memasuki berbagai segmen sekaligus.
Yang selanjutnya itu positioning bukanlah sesuatu yang Anda lakukan terhadap produk, tetapi sesuatu yang Anda lakukan terhadap otak calon pelanggan. Positioning bukanlah strategi produk, tetapi strategi komunikasi. Positioning ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, positioning adalah strategi komunikasi bersifat dinamis, berhubungan dengan event marketing atau dengan atribut produk, harus memiliki arti, memiliki atribut-atribut yang harus unik. Positioning harus diungkapkan dalam bentuk atau suatu pernyataan. Ekuitas merek atau sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya mempromosikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen langsung ataupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Perusahaan dapat membangun ekuitas merek sebuah produk maupun jasa. Seperti iklan, yaitu dia biasanya iklan itu bentuk presentasi yang dilakukan orang atau promosi gagasan barang gitu kan. Iklan Shopee biasanya kita sering lihat ya. Terus yang kedua, promosi penjualan. Berbagai jenis insentif jangka pendek untuk mendorong orang mencoba atau membeli produk atau jasa. Biasanya ada promosi penjualan kayak Pizza Hut, dalam ulang tahunnya bisa buy one get one atau diskon 50%. Yang ketiga yaitu acara khusus. Acara khusus ini biasanya nih kegiatan atau program yang direncanakan untuk menciptakan interaksi terkait dengan merek produk atau jasa. Biasanya di bola, di liga itu biasa ada sponsor ya, ada kayak Unilever yang biasanya. Selanjutnya yaitu hubungan masyarakat dan pemberitaan. Berbagai program yang dirancang mempromosikan atau melindungi citra perusahaan. Biasanya ini yang dilakukan kayak program CSR yang dilakukan oleh Unilever Indonesia. Selanjutnya yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung biasanya kalau kita ke mall itu biasanya ada langsung pemasaran. Kayak contohnya juga di internet kita bisa berkomunikasi langsung atau meminta tanggapan berdialog. Atau kita menggunakan telepon atau surat. Kayak misalkan kita sering ditawarin sama marketing kartu kredit atau marketing asuransi. Biasanya kita ditelepon gitu kan. Atau kita biasa nerima email nih. Apakah kamu lolos seleksi administrasi CPNS? Gitu. Biasa ada tuh pengumuman di email-email kita atau promosi lainnya. Nah, itu penjual pribadi, interaksi tatap muka satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, memperoleh pemesanan. Selanjutnya yaitu strategi merek. Yaitu strategi merek ini sering terkait dengan proses komunikasi. Ada dua. Yang pertama yaitu model makro dan model mikro. Model makro ini model komunikasi yang terdiri dari 9 unsur. Dua unsur melambangkan pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Ada pengirim dan penerima, jadi ada feedback. Yang kedua, dua unsur melambangkan alat komunikasi, pesan dan media. Bisa kita kirim WhatsApp, ada pesannya. Terus ada medianya, ada handphone. Yang keempat unsur melambangkan fungsi komunikasi, penggunaan kode, penafsiran kode, tanggapan, dan umpan balik. Unsur terakhir sistem makro adalah kegaduhan atau noise gitu ya. Kita ada hambatan. Dalam model makro ini ada 3 hambatan. Yang pertama yaitu perhatian yang selektif. Di dewasa ini mengembangkan luar biasa dalam bidang informasi dan teknologi media komunikasi yang sedemikian canggih, orang tidak hanya hidup di era revolusi komunikasi, tetapi juga tengah mengarungi apa yang disebut sebagai era keberlimpahan komunikasi. Yang kedua yaitu penyimpangan selektif. Penerima pesan akan mendengarkan nih apa yang sesuai dengan sistem keyakinannya. Akibatnya penerima sering menambahkan sesuatu yang tidak ada pesan dan tidak memperhatikan hal-hal yang ada. Tugasnya itu komunikator adalah berupaya menyampaikan pesan yang sederhana, jelas, dan menarik. Kayak penawaran ya, biasanya kalau kita ketemu sales tuh pasti ada pesan dan kesan yang menarik dari salesnya.
Yang ketiga, ingatan selektif. Penerimaan pesan hanya akan menyampaikan lama dalam meningkatkan sebagai kecil pesan yang diterima. Ya, apabila sikap awal penerima terhadap objek ternyata positif dan penerima mengulang argumen pendukung, ada kemungkinan pesan akan diterima dan akan sangat ingat. Selanjutnya yang kedua itu model mikro. Model mikro dari komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada tanggapan spesifik konsumen untuk berkomunikasi. Model mikro juga dikenal sebagai model hierarki tanggapan klasik gitu. Yang pertama itu kayak urutan pertama nih. Dalam perilaku yang pertama belajar, merasakan, bertindak. Merupakan pendekatan kelayak yang memiliki keterlibatan tinggi dengan satu kategori produk yang dirasakan yang dimiliki diferensiasi yang tinggi seperti membeli rumah atau membeli mobil. Yang kedua yaitu ada bertindak, merasakan, belajar. Jadi kita bertindak nih, kita akan membeli produk, contohnya kayak tiket pesawat ya. Kita bertindak manakala khalayak memiliki keterlibatan yang tinggi tetapi sedikit tidak merasakan diferensiasi dalam kategori produk. Yang ketiga, belajar, bertindak, merasakan. Sangat relevan ini, bila khalayak memiliki keterlibatan rendah merasakan sedikit diferensiasi dalam kategori produk, seperti membeli garam atau baterai. Karena dengan memilih ukuran yang tepat, pemasar dapat merancangkan komunikasi yang baik. Hal yang harus diperhatikan untuk komunikator dalam model mikro ini. Yang pertama, kesadaran. Jika mayoritas khalayak sasaran tidak sadar akan objek, maka tugas komunikator adalah membangun kesadaran tersebut. Gimana caranya? Dia harus bisa membangun dalam kesadaran tersebut. Yang kedua, pengetahuan. Khalayak sasaran mungkin memiliki kesadaran merek tetapi tidak mengetahui lebih banyak. Yang ketiga, kesukaan. Jika khalayak terlihat kurang menyukai objek, maka komunikator harus memiliki atau mencari tahu apa penyebabnya. Kelebihsukaan. Khalayak sasaran mungkin menyukai produk tetapi tidak menyukai dibandingkan dengan produk lain. Yang selanjutnya, keyakinan. Khalayak sasaran mungkin lebih menyukai satu produk tertentu tapi tidak mengembangkan satu keyakinan untuk membeli. Jadi tidak ada suatu keyakinan gitu untuk membeli. Pembelian. Khalayak sasaran mungkin memiliki keyakinan namun tidak cukup mampu untuk melakukan pembelian. Komunikator harus mengarahkan konsumen untuk mengambil satu langkah final dengan alternatif tindakannya. Ada beberapa faktor brand untuk menjadi brand yang sukses. Yang pertama, pesan jelas dan sederhana. Pesannya harus jelas dan sederhana yang kita sampaikan. Jadi kayak sales itu harus memiliki pesan jelas dan sederhana yang langsung ditangkap oleh konsumen. Oh iya, ini. Jadi konsumen tuh tahu, oh kebutuhan ini. Jadi tepat sasaran. Yang kedua, tidak over promise, yaitu seperti jangan memberikan janji yang terlalu berlebihan gitu. Kayak banyak asuransi ya selalu memberikan janji yang berlebihan. Yang ketiga, menyentuh emosi dan kebutuhan. Sentuh emosinya dan kebutuhan konsumennya. Apa sih kebutuhan konsumennya kita sentuh dengan cara sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, konsistensi atau terus jangka panjang. Jadi konsisten terus menerus jangka panjang. Konsisten ini yang akhirnya membangun kepercayaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, tren brand yang pada 2025 ini ada 4 nih yang saya tahu. Yang pertama, konsumen kritis. Di tahun 2025 ini konsumen semakin kritis. Mereka lebih percaya user-generated content atau konten berbuat pengguna dibandingkan iklan tradisional. Fokus tren brand ini adalah authenticity atau etik dan sustainable. Namun risikonya jika brand tidak relevan atau gagal menjadi kepercayaan, konsumen bisa jadi mudah untuk meninggalkannya. Ada simbol kecintaan konsumen.
Biasanya review yang positif melalui online. Kayak kita beli Shopee, kalau misalkan oke sesuai, kita biasa review tuh bintang 5 dengan kata, oh barangnya sesuai, cocok. Yang kedua itu membuat konten pengguna. Biasanya ini melalui TikTok, Instagram, atau YouTube. Jadi konten konten pengguna TikTok nih, kayak contohnya skincare. Dia biasanya tuh maksudnya suka membuat konten dengan contohnya kayak Wardah atau Skintific, dia dengan memakai produk ini maka akan seperti ini seperti itu. Memakai produk ini kulit akan jadi glowing atau apa. Yang ketiga, storytelling emosional. Ini yang sangat menyentuh hati ya. Semua ini membangun keterkaitan emosional konsumen dengan brand. Strategi emosional. Yang pertama itu salah satu strategi yang penting adalah strategi emosional. Kenapa? Karena melalui relationship marketing kita bisa membangun komunitas brand. Dengan emotional branding kita bisa menciptakan brand love. Contohnya nyata ada fandom K-pop yang mendukung brand sponsor artis favorit mereka, itulah kekuatan brand love yang ada gitu. Kesimpulannya dalam materi kali ini yaitu manajemen brand merupakan proses strategis yang berfokus pada penciptaan, penguatan, dan pemeliharaan merek agar memiliki nilai kompetitif yang berkelanjutan. Brand tidak hanya berfungsi sebagai label, tetapi juga simbol kepercayaan, kualitas, serta penguasaan konsumen. Komunikasi pemasaran terpadu (IMC) menjadi kunci utama dalam membangun ekuitas merek dengan menciptakan kesadaran, membangun citra yang positif, serta membangun loyalitas konsumen. Proses ini melibatkan berbagai strategi, mulai dari iklan, promosi penjualan, sponsorship, berhubungan masyarakat, hingga pemasaran langsung. Positioning ini berperan penting dalam menempatkan merek di benak konsumen, sedangkan ekuitas merek dibangun melalui konsistensi komunikasi, pengalaman yang positif, dan asosiasi yang kuat. Pada akhirnya, strategi merek menuntut pemahaman atas perilaku konsumen, selektif dalam memilih benda, serta kesesuaian dengan nilai dan tren sosial yang berkembang. Dengan demikian, keberhasilan manajemen brand sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan mengintegrasikan nilai produk, komunikasi, inovasi, dan hubungan emosional dengan konsumen. Merek yang kuat akan melahirkan kepercayaan, loyalitas, serta menjadi aset penting dalam menghadapi persaingan pasar global. Aku ada pantun nih, pantun penutup. Pergi ke pasar membeli talas, tak lupa membawa keranjang rotan. Terima kasih atas perhatian yang tulus. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.